Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Obsesi bersua kembali dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Pada episode ini, episode yang ke-58, kita akan berbicara tentang kebudayaan daerah, khususnya kebudayaan atau permasalahan tentang Mandailing di Sumatera Utara. Pada kesempatan ini kita sudah menghadirkan seorang budayawan, tokoh budaya dari Mandailing, Sumatera Utara, yakni Askolani Nasution SPD, yang juga merupakan alumni IKIP Padang atau Universitas Negeri Padang, khususnya Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Selamat siang, Bang Kolan. Selamat siang, Prof. Oke, bersua sudah menyediakan waktunya untuk berbincang dalam program Obsesi Seru. Pada kesempatan ini, Bang Kolan dulu alumni IKIP Padang ya, Bang Kolan ya? Iya, benar sekali, Prof. Alumni IKIP Padang itu lulusnya tahun 1993, bulan September. Jurusan Bahasa Indonesia. Jurusan Bahasa Indonesia. Sastra Indonesia. Oke. Iya, baik. Benar sekali, Prof. Baik. Kalau kita melihat dulu, sekarang kan lebih banyak aktif berbicara tentang masalah kebudayaan Mandailing, baik menulisnya maupun mewujudkannya dalam bentuk berbagai film. Sebelum menjadi aktif tentang kebudayaan Mandailing, dulu sempat menjadi guru, Bang Kolan? Iya, benar sekali, Prof. Berarti diangkat dulu di mana, Bang Kolannya? Pertama diangkat menjadi guru itu setahun setelah wisuda tahun 1994. Waktu itu diangkat menjadi guru di SMA Negeri 1 Natal di Pantai Barat, Mandailing. Ya, kemudian menjadi guru selama 16 tahun, ya karena ya katakanlah perjalanan hidup dan lain-lain sebagainya itu akhirnya keluar menjadi guru, masuk ke apa namanya itu ya, ke birokrasi pemerintahan daerah ya sampai sekarang. Begitu. Kemudian kenapa tergerak aktif untuk baik tentang menulis masalah-masalah kebudayaan Mandailing, termasuk juga menulis buku buku tentang bahasa Mandailing terakhir kalau kita lihat itu kenapa kok aktif? Termasuk juga menggerakkan penulisan menghadirkan film-film tentang berlatar budaya Mandailing. Itu gimana tuh, Bang Kolan? Ya. Jadi begini, Prof ya. Saya pikir sama awalnya dulu dengan nyaris pemikiran semua orang seolah-olah kita itu orang Indonesia dan mengabaikan budaya daerah, seolah-olah kepada kita ditanamkan hanya ada satu budaya, kebudayaan Indonesia, dan kita mengabaikan kebudayaan daerahnya. Jadi sampai suatu waktu itu tahun 2004 ini ya, ada lomba menulis untuk guru. Waktu itu lomba menulis cerpen di Kementerian Pendidikan dulu namanya kan? Iya. Ya, kemudian kebetulan saya jadi finalis. Lalu bertemulah dengan Pak Taufik Ismail, penyair kan? Iya. Dulu disampaikan Pak Taufik waktu itu, kalau mau naskahmu menjadi bagus, harus dikemas dengan budaya daerahnya, katanya. Kalau kamu tidak mengenal budaya daerah, terus kamu menulis, itu ceritamu akan kering, katanya, kata beliau waktu itu kan. Jadi sejak itu kan saya mulai terpikir seperti apa sih ruh budaya daerah itu yang bisa menjuai sebuah naskah, ya. Itu pikiran saya. Jadi waktu itu ya mulailah kita belajar mengenal budaya daerah, sejarah daerah. Ternyata semakin kita pelajari, semakin muncul sisi-sisi menarik itu yang selama ini kita tidak temukan di dalam kebudayaan nasional secara umum ya. Jadi keunikan budaya itu semakin diperdalam, semakin menarik, akhirnya masuk semakin dalam sampai sekarang. Dan ketika kita coba itu menjadi kemasan dari sebuah naskah cerita, ternyata enak naskahnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita kan lama-lama semakin prihatin ini ya katakanlah sumber hiburan satu-satunya di kampung, mungkin di pedalaman, itu cuma televisi ya. Cuma televisi yang sayangnya sampai sekarang kan televisi kan nyaris tidak pernah memberi ruang untuk budaya daerah
Ya. Ini ya. Ya, kalau sinetron banyak televisi tiap malam, tapi mana sinetron yang dikemas dalam budaya daerah tidak ada. Ya. Jadi pikiran kita waktu itu kita harus memberikan alternatif untuk tontonan yang berbudaya, yang ketika televisi tidak membuat ruang itu, kita harus membuat ruang sendiri melalui film, melalui pementasan drama yang kemudian kita dokumentasikan, lalu kita cetak dalam bentuk keping VCD, kita sebarluaskan. Dengan cara itu kita merasa telah memberikan satu ruang ini penyebarluasan kebudayaan daerah yang lebih luas yang selama ini tidak diberi ruang oleh televisi nasional kita secara umum ya. Ini ya. Kemudian yang faktor ketiga, kita menyadari bahwa orang kan semakin malas membaca. Kita jujur dulu ya di kondisi sekarang ya, semakin orang malas membaca karena terhipnotis dengan media sosial dan seterusnya, terhipnotis dengan media televisi. Jadi kita tidak bisa lagi hanya dengan mengandalkan teks saja, ya katakanlah cerita-cerita yang hanya dikemas dalam bentuk buku, koran dan sebagainya itu untuk menyampaikan ini entitas daerah. Lebih mudah kalau kita masuk melalui film. Ini. Jadi kalau film kan dia mudah, tinggal pencet di kedai nanti semua orang kampung bisa menonton itu, dibandingkan ketika kita memberikan bacaan gratis sekalipun kepada masyarakat. Jadi itu yang dasar-dasar awalnya kita masuk ke budaya, kemudian merambah ke film dan seterusnya, itu berdasar pemikirannya seperti itu, Prof. Itu usaha seperti itu bagaimana tanggapan atau dukungan dari pemerintah daerah pada waktu itu ya, pada awal-awal itu? Awalnya nyaris tidak ada, ya. Awalnya nyaris tidak ada. Jadi pertama kita membuat film pertama kita Biola Nama Bugang itu, kita sama sekali tidak punya uang. Pokoknya kita kumpulkan semua teman-teman, ayo kita bikin film, lalu kita bikin film, kita buat naskahnya, kita diskusikan, kita langsung ke hutan, bawa peralatan syuting sekalian. Nggak ada modal kita apa-apa di situ. Jadi selama beberapa hari kita pengambilan film itu dan di hutan, ya kita makan apa adanya, pakai mie instan makannya, ya. Sama sekali tidak punya duit ya. Ya, ada beberapa kawan yang ada di kantongnya, udah ini kita pakai aja dulu untuk buat film itu katanya. Lalu selesai film itu, kita coba tawarkan ke produser, ya. Ternyata menembus produser waktu itu luar biasa beratnya, karena produser tidak yakin sebuah film itu bisa laku, karena produser musik apa ini kan, dia VCD DVD, mereka berpikir kan yang laku cuma lagu. Perasaan mereka kalau film tidak laku, karena orang menonton film katanya cuma sekali tonton, tidak akan ditonton kedua kali, berbeda dengan lagu. Ya. 2 tahun kita tawarkan itu, produser tidak ada yang mau. Gitu ya. Jadi akhirnya ya dengan kawan-kawan kita nekat juga. Ya udahlah, kita produksi sendiri dengan apa adanya. Ada beberapa kawan yang punya modal, ya sudah, saya mendanai pencetakannya, kita jual. Ternyata laris filmnya. Gitu ya. Ternyata laris. Jadi itu menguatkan semangat kita bahwa sebuah film sebenarnya, apalagi dia dengan kemasan budaya daerah, sebenarnya bernilai jual tinggi, dibanding ketika pemerintah hanya membuat film-film dokumenter kemudian disebarkan secara pendekatan pemerintah. Jauh lebih efektif kalau kita membuat film sendiri, film fiksi kemudian dikemas budayanya dan kita jual sendiri ke pasaran. Sampai waktu itu kalau nggak salah terjual kita 40.000 keping lebih waktu itu. Cukup banyak. Iya, cukup banyak waktu itu. Jadi dengan semangat awal film pertama itulah, ya kita terus dengan kawan-kawan, ayo kita bikin film lagi, begitu semangatnya sampai sekarang. Kira-kira seperti itu. Kalau bagian terakhir ini, kegiatan pembuatan film terakhir ini sudah dapat dukungan pemerintah, itu gimana? Ada 2 film yang dapat dukungan pemerintah. Pertama film Senandung Willem, itu kan menceritakan kepeloporan tokoh Willem Iskandar. Itu yang pertama membuka quick school, sekolah guru di Mandailing Natal kan, bersamaan dengan quick school yang dibuka di Bukit Tinggi pada waktu itu ya. Ya, jadi karena mungkin dilihat kepeloporan Willem Iskandar ini bukan hanya di tingkat daerah tapi juga di tingkat nasional, pemerintah daerah mendanai film itu, gitu ya. Kemudian
satu lagi yang film dari Mandailing ke Bopendigul 2017-18 itu juga didanai pemerintah karena itu melibatkan tokoh-tokoh perintis kemerdekaan asal Mandailing yang kemudian dibuang sebagai tahanan politik ke Digul ini ya, bertemu dengan di dalam cerita itu ada Hatta, ada Sahrir dan seterusnya. Jadi interaksi itu kan dianggap juga bagian dari sejarah Mandailing yang harusnya diangkat ini ya. Jadi di dua film itu, Senandung Willem dan film dari Mandailing ke Bopendigul, pemerintah daerah mendukung ini ya. Tapi di film-film kita yang lainnya itu dari apa kita sendiri, dari ya teman-teman lah, pokoknya kita berkarya, kita jual, laku, syukur punya uang, tidak punya uang ya tidak apa-apa, pemikirannya seperti itu. Yang penting berkarya gitu. Yang terakhir yang film yang sedang kita buat, masih proses editing sekarang, itu film Suci Penjaga Sungai Batanggadis, itu didanai oleh Taman Nasional Batanggadis di Kabupaten Mandailing Natal. Mereka yang mendanai filmnya. Seperti itu, Prof. Oke. Baik, kalau dari segi peralatan itu memakai peralatan sudah standar film layar lebar atau memakai DSLR atau gimana dalam produksi selama ini? Kita menggunakan peralatan yang sangat di bawah standar malah. Kamera kita cuma DSLR memang, tapi yang masih tipe rendahan dia, tipe 2010-an itu yang kita pakai. Untuk drone-nya kita rakit sendiri. Kita desain, kita kasih ke tukang las, tolong dibuatkan ini gitu. Kita masih menggunakan yang sangat sederhana, semuanya, tidak ada peralatan modern di situ. Jadi sebenarnya kita yang penting berkarya, kemudian kita kuatkan di editing nanti, dikuatkan. Ketika kita zoom misalnya kan, pemainnya itu kan tidak ketara dia menggunakan peralatan yang sederhana, makanya kita mainnya di editing. Iya, Prof. Oke. Mikrofonnya tidak ada, kita dubbing sendiri itu, tidak pakai mikrofon karena kita tidak punya peralatan itu pun. Iya, jadi sistemnya dubbing. Oh ya, oke. Kemudian kalau kita lihat perkembangan sekarang, karena Bangkolan bergerak di bidang film, apalagi ini berlatar kebudayaan ya. Kalau kita bandingkan sekarang di Pulau Jawa, kalau kita lihat di YouTube itu kan punya kanal sendiri, jadi film-film pendek berlatar kebudayaan daerah, bahkan menggunakan bahasa daerah. Kalau kita lihat itu kan semakin sangat maju. Apakah tidak? Apakah sudah mulai masuk ke kanal YouTube atau gimana? Ya, memang disiapkan untuk film-film kita ini untuk kanal YouTube ini ya. Ada kanal YouTube untuk Forum Penulis Madinah. Cuma kita menunggu selesai dulu film ini semua, baru kita lempar ke kanalnya. Memang ada kita siapkan kanal itu. Iya. Ya pada akhirnya kita terpikir ya penyebar luasan informasi harus tetap menggunakan media modern yang ada sekarang termasuk YouTube. Iya, kondisinya. Dan memang tidak efektif lagi kalau kita hanya menjual ke PCD karena terbatas. Iya, itu Prof. Oke. Baik, ini kita ingin menggalikan Bangkolan tidak hanya menulis cerpen, menulis buku tentang kebudayaan, bahkan terakhir membuatkannya dalam bentuk film. Ini dulu dalam sejarah kepenulisan Bangkolan, ini sejak kapan ini menulis ini di bidang bergerak di bidang sastra ini? Ya. Jadi sebenarnya kalau awal menulis masih zaman SMA dulu, di zaman masih ada majalah Anita Cemerlang dulu kan. Iya, tapi kan waktu itu kan masih cerita-cerita remaja yang sama sekali rendah muatan sastranya kan. Kemudian setelah kita kuliah dulu di IKIP Padang dulu, ya paling kita menulis nanti untuk Ganto. Itu pun tidak menulis cerita sebenarnya, lebih banyak menulis artikel dan seterusnya kan. Kemudian itu vakum kegiatan menulis fiksi itu vakum sampai 2004 ini ya. Waktu mengajar 94 sampai 2004 itu. Ya, itu vakum menulis fiksi ini ya. Ya paling-paling kita menulis untuk bahan pembelajaran saja, untuk modul itu saja. Tapi di 2004 itu gara-gara ada lomba menulis cerita pendek di Kemendiknas. Ini ya, gara-gara lomba itu ya terpikir dicoba aja dulu menulis cerpen lagi. Di situlah kembali menulis cerpennya, dan itu berlanjut sampai ke 2005, 2006 akhirnya
kembali lagi bukan cuma cerpen untuk berbahasa nasional, tapi juga cerpen untuk berbahasa daerah, untuk karya-karya berbahasa daerah sampai sekarang. Iya. Oke, tadi yang 2000 kalau tidak salah tadi kan sempat menjadi setelah mulai itu kan yang apa namanya yang ikut lomba itu, yang lomba 2005 itu ya kan juara satu ya. Juara satu menulis cerpen yang Depdiknas itu dengan judul Salju dan Naluri itu ya. Itu kira-kira bagaimana kok tidak terkejut tiba-tiba baru aktif lagi menulis sempat langsung menjadi juara satu ya waktu itu ya Makolan ya? Ya, jadi begini ya. 2004 kan saya menulis yang saya ajukan untuk lomba 2004 itu cerpen baru. Cerpen baru. Judulnya Merpati dan Tukang Cukur. Oh gitu. Ya. Kemudian saya ajukan ke lomba, ya malah tidak terlalu bagus. Ya mungkin karena vakum selama 10 tahun lalu menulis lagi, naskahnya tidak terlalu bagus sehingga dia hanya waktu itu finalis ya peringkat ke-14 ini dari 25 orang finalis. Oh yang waktu dibuat tahun 2004 ya, 2004-nya. 2004, ya 2004. Kemudian 2005 saya bingung menulis apa lagi, sudah malas menulis. Itu cerpen Salju dan Naluri malah saya tulis waktu zaman kuliah dulu sebenarnya. Oh yang belum pernah dipublikasi. Iya, yang baru pernah dipublikasi ya tulis zaman kuliah. Jadi karena ada lomba dan malas menulis, ya udahlah dikirim aja lah naskah yang lama ini yang ditulis zaman kuliah sekian tahun yang lalu. Dikirim, malah dapat juara satu yang itu. Jadi saya pikir begini ya, kalau kita terlalu lama menulis, kemudian menulis lagi, itu memang kita kehilangan apa yang namanya kemampuan untuk mengemas lebih baik lagi. Makanya itu menyadarkan saya kalau mau menulis harus terus menulis, tidak boleh berhenti. Ini ya, laku tidak laku, terbit atau tidak terbit harus menulis. Karena udah pengalaman 10 tahun meninggalkan itu, akhirnya kita canggung kembali menulis. Gitu, Prof. Tapi akhirnya itu juara satu ya di tahun 2005 ya, berarti ya? Ya, akhirnya juara satu tahun 2005. Karena itu terpacu lagi untuk terus menulis dan mengembangkan kebudayaan Mandailing, begitu ya? Iya, benar sekali. Setelah itu. Oke, baik. Berikutnya Bang Kolan, kalau kita lihat artinya Bang Kolan memang menulis itu lebih banyak fokus pengembangan, termasuk juga film ya tentang kebudayaan Mandailing itu ya. Termasuk juga terakhir kalau tidak salah menulis buku tentang bahasa Mandailing ya. Ya, kata bahasa Mandailing. Ya. Itu fokus untuk pengembangan kebudayaan itu ada keunikan yang berbeda atau yang khas di kebudayaan Mandailing seperti itu. Berbeda dengan kebudayaan lainnya yang di Sumatera Utara gitu ya. Memang dia beda gitu ya. Ya. Jadi ini ya memang secara umum kan kalau di Sumatera Utara itu setidaknya itu ada 6 etnis yang memiliki budaya sendiri, termasuk Mandailing sebagai satu etnis yang memiliki budaya sendiri. Jadi setiap etnis ini kan memiliki keunikan tersendiri, baik dia dalam sastranya, misalnya sastra literasinya, sastra verbal, sastra seni pertunjukannya, itu semua berbeda memang dengan etnis lain dan jenis-jenis seperti itu tidak ada dalam jenis sastra yang kita kenal. Katakanlah di sastra Indonesia ya, tidak ada jadi seperti itu. Misalnya ada tradisi marturi di sini, tradisi menceritakan cerita rakyat yang diturunkan melalui verbal saja dari mulut ke mulut. Ya. Ada yang dikemas dalam satu seni pertunjukan, seseorang bercerita, kemudian yang lain mendengarkan duduk melingkar. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi yang budaya-budaya seperti ini kan sekarang hilang sebenarnya. Ya, hampir tidak ada. Dan ya bahkan mungkin selama puluhan tahun ke 30 tahun sudah habis jenis-jenis budaya seperti ini. Makanya prihatin kita kan di situ. Jadi yang dampak paling besarnya ke bahasa daerah. Bahasa daerah. Ya, jadi kalau kita baca misalnya naskah-naskah, ya katakanlah naskah sastra Mandailing atau literasi Mandailing 50 tahun yang lalu, kemudian kita kasih ke generasi sekarang, itu pernah saya coba, itu lebih dari 50% bahasa itu tidak dikuasai generasi sekarang, seolah-olah ada kosakata yang sudah mati. Jadi pikiran kita kalau kita tidak mendokumentasikan semua ini, mengkaji tata bahasanya dan
tidak akan bisa mengharapkan orang lain akan menulis tata bahasa tentang Mandailing karena mereka tidak tertarik dengan Mandailing ya. Yang bisa melakukan itu ya kita sendiri. Ini ya, dan makanya ya udahlah dengan bahan-bahan yang ada kita tulis, setidaknya kita membangun pemahaman bersama bahwa ada bahasa daerah yang tidak cuma di Mandailing, saya pikir di daerah lain pun itu diambang kepunahan. Ya. Dan itu serius sekali persoalannya. Oke. Iya, Prof. Oke. Baik. Ada kalau kita lihat tadi kan Bang Kolan juga menulis buku tentang kebudayaan Mandailing termasuk juga bahasa Mandailing. Itu sekarang di dunia pendidikan SD, SMP, SMA itu masih ada mata pelajaran muatan lokal atau mata pelajaran muatan lokal seperti itu? Masih ya? Ya. Jadi ini ya, kita agak susah juga sebenarnya dulu memaksakan ini. Sampai tahun 2012 kan mata pelajaran muatan lokal di sini tidak terkoordinir ini ya. Masing-masing sekolah membuat sendiri, ada yang membuat mata pelajarannya Arab Melayu, ada yang membuat bertani. Ya, sementara yang muatan lokalnya, budaya daerah, bahasa dan budaya daerah itu nyaris tidak ada yang menyentuh ini. Ini ya. Karena pertama kan buku sumbernya tidak ada. Kurikulumnya tidak ada. Jadi sekolah sama sekali tidak punya pegangan. Jadi bayangkanlah itu kita coba memasukkan ini kebudayaan Mandailing ke sekolah, itu luar biasa beratnya dulu, tapi beberapa sekolah menerima. Ya. Itu tahun 2012. Baru tahun 2017 ada kurikulum muatan lokal di sini, 2017. Itu pun karena waktu itu saya masuk ke Dinas Pendidikan di bagian kebudayaan, ya kita berembuk dengan semua kawan-kawan, dengan guru, dengan apa, ayo kita susun kurikulum muatan lokalnya. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sejak itu sampai sekarang ada pelajaran muatan lokal, walaupun sebenarnya begitu banyak entitas kebudayaan lokal yang harusnya dibelajarkan di sekolah, itu belum maksimal terbelajarkan karena itu tadi masih kurangnya kadang-kadang kan sekolah ini agak tragis ya. Banyak yang tidak fokus ke mata pelajaran muatan lokal karena dianggap tidak ada hubungannya dengan kelulusan, tidak akan ada ujian nasional untuk muatan lokal ini ya. Yang paling tragis itu guru muatan lokal tidak dihitung beban belajarnya, itu yang paling tragis. Ya kan, makanya diabaikan di sekolah. Ya karena kaitannya nanti dengan profesi gitu ya. Dengan profesi guru, dengan sertifikat. Itu dia. Ya. Kemudian kalau kita termasuk juga kalau sebelumnya tentunya karena tadi memang karena belum ada bukunya ya. Setelah itu kan muncullah buku Seni Budaya Mandailing itu ya. Ya benar, kita tulis buku Seni Budaya Mandailing. Tim atau Bang Kolan dengan guru-guru atau gimana itu waktu itu? Itu sebenarnya kita cuma 2 orang waktu itu. Jadi saya waktu itu mewakili guru SMA, kemudian kita ambil juga ada kawan yang mewakili guru SMP dan guru SD. Ya. Istilahnya yang kita anggap memiliki kompetensi lah untuk menulis masalah budaya. Ya. Jadi kita tulis bukunya, kemudian kita berikan ke tim pengembang kurikulum yang ada di kabupaten untuk menilai kelayakan dari buku ini ya. Akhirnya diperiksa isinya, ini harus ditukar, kemudian kita revisi, lalu kita berikan lagi ke forum tokoh-tokoh adat yang ada di sini untuk melihat kelayakan ini budayanya juga, sampai akhirnya menjadi buku dan itu dipergunakan sampai sekarang bukunya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Buku itu sudah ada di apakah di SMP, SMA atau lengkap bukunya itu gimana waktu itu dibuat? Yang ini ya, ini tragisnya dulu. Ketika kita tulis sudah kita siapkan sebenarnya buku untuk SMA, tapi tiba-tiba SMA ditarik menjadi bagian dari provinsi. Oh iya. Iya, jadi sampai sekarang ya ada cuma buku untuk SD dan SMP saja, SMA-nya tidak bisa kita apa lagi. Ya karena kebijakannya SD SMP kan itu yang di kabupaten karena SMA itu di kabupaten sudah kebijakannya oleh provinsi. Oke. Iya, benar sekali, Prof. Oke, Bang Kolan, kita ingin menggali ada tentang 2 film tadi itu kan dianggap sangat bermanfaat bagi kebudayaan Mandailing. Ada Senandung William itu kira-kira kenapa itu dibuat dan dibangkitkan? Semangat apa itu yang melatar belakangi munculnya film Senandung William itu yang pertama? Ya. Jadi begini Prof ya, Senandung William ini kan cerita tentang tokoh William Iskandar ini ya. Dia orang Belanda? Pendidikan. Bukan, dia orang? Bukan.
Dia asli orang Mandailing dia, asli cuma Mandailing itu ya? Asli Mandailing dia. Jadi awalnya dia kan karena dia murid pertama sebenarnya di sekolah rakyat 2 tahun yang dibuka di Mandailing tahun 1855 masih. 1855 dia murid pertama. Ya kemudian karena dianggap cerdas dia disekolahkan ke Belanda oleh asisten residen Angkola Mandailing ketika itu, dibawa dia ke Belanda, disekolahkan di Belanda. Ya, pulang dari Belanda dia berniat mendirikan sekolah di Mandailing. Maka berdirilah sekolah Quick School Tanobato. Itu sekolah ketiga yang berdiri di Nusantara pada waktu itu ya. Tahun 1862. Ya. Jadi kepeloporan dari Quick School ini, saya pikir setelah itu kan berdiri juga Quick School di Bukit Tinggi. Ya, menjadi sekolah guru yang pendeknya yang menyiapkan kebutuhan untuk guru pada waktu itu ya. Jadi pendidikan di Mandailing sebelum itu kan tidak ada guru yang resmi. Yang lulusan sekolah guru. Baru setelah ada Quick School itu berdiri di sini sekolah-sekolah dengan standar pendidikan yang lebih maju ini ya. Jadi jasanya kan besar sebenarnya menumbuhkan pendidikan di kawasan Tapanuli, bukan cuma di kawasan Mandailing. Sampai ketika itu ya berita kematiannya pun justru terbit di koran Surabaya, di koran Harian Lokomotif di Surabaya ya. Artinya sebagai kepala sekolah, pendiri sekolah ketiga yang berdiri di Hindia Belanda, dia kan tokoh besar sebenarnya. Ya tokoh besar. Tapi sejarah dia kan tidak ada yang menulis bukunya, tidak ada referensi tentang dia yang bisa kita baca secara nasional ini ya. Kita hanya bisa membuka beberapa referensi di perpustakaan Leiden tentang dia ini ya. Beberapa referensi yang ditulis oleh orang-orang Belanda yang ketika itu ada di sini. Jadi sumber satu-satunya cuma sumber dari luar negeri, tidak ada sumber Indonesia, sehingga orang setokoh dia tidak dikenal di daerahnya sendiri, apalagi di secara nasional ini ya. Jadi ya karena itu kita terpikir ya harus kita buat dalam bentuk film, dan kalau kita buat bentuk film itu lebih luas lagi daya jangkaunya dibanding kalau kita menulis buku. Makanya ayo kita buat filmnya, ya. Kita susun sejarah hidupnya semua, kita survei ke rumahnya yang masih ada di Mandailing, ya. Keturunan kita harus survei, kita dapat bahan-bahan, kita tulis film itu, dan akhirnya ya itulah menjadi film dia, kita angkat ke dalam film, dan alhamdulillah Pemda waktu itu mau mendanai untuk membuat film itu. Jadi itulah sumber satu-satunya mengenai Willem Iskandar ya, yang bisa dilihat orang. Oke, berarti dia tuh tokoh pendidikan berarti di Sumatera Utara berarti ya? Iya. Sebenarnya bukan cuma di Sumatera Utara, secara nasional. Karena dia kan pendiri sekolah Quick School ketiga di Indonesia, di Hindia Belanda. Tapi tadi karena namanya ini kan Willem Iskandar, Willem seperti berbau nama Belanda. Iya, jadi ceritanya gini, kalau aslinya kan Sultan Sati namanya. Aslinya Sultan Sati ya, mungkin karena sekolah di Belanda harus agak ada pengaruh kolonialnya, namanya diubah menjadi Willem Iskandar. Oke, baik. Iya. Tapi itu tidak ada usaha Pemda, terutama tentu Pemda Mandailing, apakah dia menjadi tokoh nasional, pahlawan nasional di bidang pendidikan? Tidak ada usaha seperti itu. Iya. Itulah yang kita prihatinkan. Sampai sekarang usaha itu tidak ada. Dia seolah-olah. Jadi yang lucunya begini ya, yang peringatan hari ulang tahun Willem Iskandar yang ke-150 tahun, justru diperingati di Den Haag peringatannya ya. Di Belanda? Den Haag. Di Belanda. Di Mandailing sendiri tidak diperingati. Ini ya. Tidak diperingati. Orang anak-anak sekolah tidak tahu Willem Iskandar itu apa, tidak tahu di mana bekas sekolah Quick School yang dulu Tanobato, yang sekolah ketiga di masa kolonial berdiri. Iya, di Indonesia, orang tidak tahu di mana, gitu ya. Saya ke rumah dia, ditunjukkan kepada saya ijazah dia dulu waktu masih di Belanda, rapor dia di Belanda. Ini kan harusnya diambil daerah, disimpan di museum daerah seharusnya. Ya. Tapi malah museum daerah pun tidak ada di sini, ya di mana mau disimpan. Iya. Bahkan papan tulis sekolahnya dulu masih saya temukan di sebuah sekolah, di bekas sekolahnya ditemukan papan tulisnya. Ya. Di gudang. Saya tanya kepala sekolahnya, kok di sini dibiarkan di gudang?
Ya di mana lagi kami simpan, Pak? Kita tidak punya museum, katanya. Jadi apa namanya ya? Yang semacam peringatan ulang tahun untuk Willem Iskandar sendiri di sini tidak ada. Malah di Belanda. Ya. Di Belanda malah diperingati ulang tahun Willem Iskandar. Oke, berarti kalau sekarang jejak sekolahnya, bekas sekolahnya atau termasuk rumahnya itu masih ada buktinya gitu ya, masih ada ya? Ya, jejaknya masih ada, jejak sekolahnya masih ada. Ya. Walaupun di sekolah itu dibangun lagi sekolah yang baru, tapi orang tahu bahwa itu namanya Tapak Quick School Tanah Batu dulu. Oh, masih tahu ya? Iya, masih tahu. Kalau rumah keluarga masih ada? Rumah keluarga itu cuma apa dah ya rumah dari keturunan dari saudara-saudaranya. Karena dia sendiri kan tidak punya anak ya. Tapi rumah orang tuanya dulu karena dia kan raja sebenarnya, raja di satu kawasan di Madinah Natal. Ya rumah peninggalan keluarganya masih ada sebenarnya walaupun bukan rumah dia secara pribadi. Masih ada rumahnya. Iya, berarti memang keturunannya masih ada rumah jejak rumahnya masih ada ya. Iya, masih ada. Oke. Kemudian kita berikutnya masuk yang ke film yang kemudian ada lagi yang juga termasuk juga apa namanya cukup bagus saya pikir ya. Yang dari mana? Dari Mandailing ke Bovendigul. Ya, ke Bovendigul itu bicara tentang apa itu, Bang Kolan? Ini ya. Jadi di dalam sejarah pergerakan, kalau kita lihat kan itu ada peran dari para perintis kemerdekaan ini ya. Itu ada tuguhnya di Kota Nopan di Madinah Natal, tugu perintis kemerdekaan. Ya nama-namanya di situ tokoh-tokoh perintis kemerdekaan asal Sumatera Utara, termasuk ada Malik, ada namanya di situ. Jadi yang tokoh-tokoh ini mereka yang dulu menggagas menumbuhkan kesadaran nasional di sini, berhadapan dengan Belanda, ditangkap, kemudian ada yang dipenjara di Sukamiskin, itu tempat penjara untuk Soekarno dulu. Kemudian dari Sukamiskin ada yang dibuang ke kem tahanan politik di Digul, ya di Irian ini ya. Ke berbagai daerah mereka dibuang. Yang ini ya, yang sejarah mereka kan sekali lagi tidak tertulis, kita tidak temukan literasinya, gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu kita terpikir ya bagaimana kalau kita coba mengangkat sejarah mereka dulu, lalu kita kumpulkan data dari 25 orang tokoh perintis kemerdekaan yang ada di sini, ya, dikumpulkan datanya semua, ketemu dan mereka ternyata orang-orang hebat, ada yang dekat dengan Soekarno, ada yang di Guli itu Bovendigul bertemu dengan Hatta, bertemu dengan Syahrir, bertemu dengan dan lain sebagainya, tokoh-tokoh perintis kemerdekaan ya, termasuk dari Sumatera Barat paling banyak malah di situ ya. Ada 3.000 tokoh yang ditangkap oleh Belanda waktu itu dan ditempatkan di kem itu ya, kem tahanan politik itu ya. Tapi sejarah mereka kan tidak dikenal mereka. Makanya harus kita angkat. Itulah terpikir waktu itu, ayo kita buat filmnya. Dan alhamdulillah ketika itu Pemba tertarik ini ya. Karena dianggap ya menyangkut ini ya, ruh dari Mandailing yang berperan di dalam menumbuhkan kesadaran nasional. Ini ya. Jadi karena itu kita buat filmnya itu. Oke. Baik, kalau film terakhir ini berbicara tentang apa tuh? Kaitannya hanya dengan promosi di Mandailing Natal atau gimana? Yang sedang penyuntingan sekarang. Sebenarnya kan kita sedang membuat 2 jenis film sekarang kan. Satu Suci Penjaga Sungai Batanggadis ini ya. Jadi kerjasama dengan Taman Nasional Batanggadis itu intinya ke penyelamatan lingkungan sebenarnya, masalah keanekaragaman hayati, masalah hutan tropis, masalah kopi dan seterusnya. Istilahnya bagaimana orang mencintai lingkungan alam. Itu yang pertama. Kemudian film yang kedua yang kita buat film Sinatnun. Yang Sinatnun kan dari cerita bersambung yang saya tulis sebenarnya menjadi buku, lalu kita filmkan lagi. Yang bukunya berbahasa daerah itu ya? Berbahasa daerah. Cerita berbahasa daerah Sinatnun. Kita buat filmnya juga. Oke. Nah, itu yang terakhir ini kalau tidak salah Bang Kolan banyak membuat sanggar ya. Itu ada Timpanun. Kemudian sekarang ada forum penulis Mandailing ya. Forum penulis Mandailing. Ya. Itu bagaimana perkembangan? Kenapa muncul sudah ada Timpanun, sekarang muncul lagi forum penulis Mandailing, itu gimana dulu? Ya pertama kan kita kan dulu ingin mengadopsi potensi dari kawan-kawan. Di Mandailing, di Mandailing.
Ya, Mandailing sekitarnya kita melihat kan ada kawan-kawan yang suka film, yang intens mendiskusikan film. Jadi kita rangkul semua, ayo kita bikin komunitas. Itulah yang menjadi Himpunan Films kan. Jadi mereka tergabung di sini. Ada yang suka drama. Yang suka drama, ya ayo kita buat lagi komunitasnya. Dibuatlah komunitas Sanggar Jeges Art dengan Sanggar Samisara untuk drama. Ya. Jadi apa ya? Kita lihat juga ada anak-anak muda yang potensial menulis, ya, dan mereka tidak dikenal. Ada yang sudah 4 karyanya, ada yang 3 bukunya. Mereka masih muda, masih mahasiswa, tapi tidak dikenal. Jadi kita kan ingin menularkan semangat mereka, ya, kecakapan mereka ke teman-teman lain yang ingin menulis tapi tidak tahu kiatnya seperti apa menulis. Ya. Makanya kita gabung semua, orang yang punya pengalaman menulis dengan orang yang berbakat menulis tapi belum pernah menulis buku. Kita gabung semua, kita bentuklah forum penulis Mandailing. Ya. Jadi di forum ini itu setiap minggu kita kumpul dan masing-masing berbagi pengalaman. Misalnya ada yang suka menulis puisi, ya hari ini dia berbagi pengalamannya bagaimana cara menulis puisi. Ada yang menulis artikel, berbagi lagi, dan seterusnya. Ya terakhir kawan-kawan ini, ya biar tidak terlalu fokus ke menulis, ayo kita bikin film katanya. Makanya kita bikin film lagi dengan mereka semua. Oh, oke. Iya. Baik, Bang Kolan, yang saya ingin bagian terakhir ini bicara terakhir Pak Bang Kolan menulis buku bahasa Mandailing ya? Iya. Nah, ini bagaimana kehadiran buku ini, Bang Kolan, dan bahasa Mandailing itu memang berbeda dari bahasa Batak gitu ya? Kenapa kok buku ini hadir? Gitu bagaimana, Bang Kolan? Ya. Jadi semangat awalnya kan itu tadi, kekhawatiran terhadap punahnya bahasa Mandailing ini. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita membaca buku yang terbitan 1920 sekian sebelum merdeka misalnya, lalu kita kasihkan ke mahasiswa zaman sekarang, ya suruh coba baca ini dulu nih, berapa yang bisa dipahami. Ya katanya ada yang bisa memahami, saya hanya bisa paham 50%. Ada yang hanya 30% memahami. Padahal itu bahasa Mandailing yang ada di, ya katakanlah 75 tahun yang lalu atau 80 tahun yang lalu ini ya. Jadi kekhawatiran kita kalau literasi tentang Mandailing tidak berkembang, tidak tertuliskan, itu dalam sekian puluh tahun bahasa Mandailing akan punah. Baik dia karena masuknya bahasa asing yang mendominasi bahasa daerah, gitu ya, maupun karena orang daerah sendiri tidak suka lagi berbahasa Mandailing karena berkurang penuturnya. Jadi minimal kita mewariskan seperti apa bahasa Mandailing, bahasa daerah yang asli itu seperti apa yang kita kenal, gitu ya. Jadi kita mendorong orang untuk membaca bahwa sastra, fiksi, ya, cerita, puisi tidak hanya menarik kalau ditulis di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa daerah pun kalau ditulis dia menarik. Karena ada rasa-rasa bahasa di bahasa daerah yang kadang-kadang tidak ada padanannya di bahasa Indonesia. Jadi mengajari orang yang berbakat ini untuk menulis dengan bahasanya sendiri, bukan dengan bahasa kedua, bahasa Indonesia. Oke. Baik, itu makanya buku itu hadir ya, buku khusus buku bahasa Mandailing ya. Iya, benar. Oke. Baik. Itu di Mandailing ada apa namanya, atau lembaga kebudayaan yang memperhatikan secara formal, atau dinas kebudayaan sudah mulai perhatian kepada budaya Mandailing atau bagaimana saat ini? Karena memang kan khusus budayanya ya, karena ada etnis Mandailingnya di situ. Iya. Jadi saya pikir hampir semua daerah sebenarnya merasakan, tidak cuma di Mandailing sebenarnya merasakan bahwa apa namanya, kekayaan daerah itu, budaya daerah baik dia bahasa maupun budaya daerah itu nyaris tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari peran pemerintah daerahnya. Itu tidak cuma di sini, semua daerah ini ya. Jadi apa namanya ya, kalau kita mengharapkan pemerintah daerah untuk membangun kebudayaan itu seperti mimpi rasanya. Tidak cuma di sini, ya, seperti mimpi. Makanya pekerja budaya yang paling miskin itu juga ya pekerja budaya yang khusus untuk daerahnya. Yang seniman daerah, yang sastrawan daerah, yang pematung daerah itu paling miskin karena
mereka menjual berkarya secara nasional tidak dihargai, tidak ada ruang di koran misalnya, katakanlah di koran nasional ada ruang untuk sastra berbahasa daerah, tidak akan ada. Yang paling membuat karya mereka kan cuma koran lokal, itu yang juga tidak mampu membayar penulisnya. Tapi walaupun ini diabaikan, tidak ada pemeran pemerintah daerah, tidak ada penghargaan yang layak, tapi orang-orang yang ini mencintai budaya daerah, mereka terus berkarya, ini ya. Ya, dalam berbagai, baik dia menulis, baik dalam musik dan seterusnya, mereka tetap berkarya walaupun tidak sebanding penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi itu nyaris tidak cuma di sini, nyaris semua daerah. Saya pikir sama ini keadaannya. Oke. Baik Bang Kolan, saya pikir cukup bermakna gelar wicara kita pada siang ini. Mudah-mudahan perkembangan budaya termasuk juga kebudayaan daerah ya di Nusantara ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama. Tapi yang menjadi catatan adalah aktivitas Bang Kolan membuat dalam bentuk film dengan ada yang mendapat dukungan pemerintah atau sejak awal itu sudah hanya secara komunitas, mudah-mudahan itu menjadi contoh bagi kebudayaan-kebudayaan lain atau aktivis-aktivis kebudayaan lain di masing-masing daerah di Indonesia ya Bang Kolan ya. Ya, amin. Oke, baik. Terima kasih Bang Kolan sudah hadir bersama kami dalam program Obsesi Seru. Ya, sama-sama Prof. Oke. Baik, Sobat Obsesi, demikianlah gelar wicara kita pada program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia untuk episode yang ke-58 bersama Askolani Nasution SPD, seorang budayawan, pemikir di kebudayaan Mandailing, Sumatera Utara. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, bersua kembali pada episode yang ke-59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.